Pernah gak sih kalian mikir kenapa kita bisa saling paham cuma lewat rentetan suara yang muncul dari mulut? Di dunia ini, sangat banyak orang dengan budaya yang berbeda, asal yang berbeda, dan bahasa yang berbeda pula. Atau cuma dari ketukan jempol di layar sekotak ini? There's magic in here. Namanya bahasa. Di dunia digital pun, budaya yang berbeda lebih banyak ditemukan. Dalam berkomunikasi, bahasa tidak hanyalah dianggap sebagai kosakata. Itu bisa seperti taksi yang menyampaikan sebuah makna. Ketika dua orang yang berbeda bertemu, disitulah terjadinya pertukaran lintas budaya. Pertemuan perbedaan budaya tidak akan selalu mudah. Maka dari itu, kita memerlukan satu bahasa untuk saling mengerti. Ataupun suatu simbol yang dapat memberikan suatu pemahaman. Contohnya nih, aku melempar simbol, terus kamu menangkap arti. Kita sedang bertukar pikiran dan isi kepala. Bahasa itu jadi alat yang paling puitis buat bilang, budaya gue kayak gini, lo mau kenalan nggak? But in reality, proses pertukaran makna ini tidak pernah berjalan smooth. Pasti ada errornya. Kenapa? Karena makna itu tidak melekat pada katanya, tapi pada budayanya. Disinilah potensi miskomunikasi antar budaya mengintai. Kita sering lupa kalau kamus di kepala kita itu berbeda-beda. Seiring berjalannya waktu, kita semakin banyak mengenal bahasa-bahasa baru. Hal ini didukung oleh di mana lingkungan sosial kita hidup. Bayangin nih, kamu orang Jawa, terus lo bilang gila, padahal itu kata-kata untuk pujian ke orang gitu. Tapi dari budaya lain mungkin mengatakan itu hal yang kurang sopan. Auto misunderstood nggak sih? Atau sesederhana intonasi, nada bicara tinggi, di satu suku dianggap tegas dan jujur. Tapi di suku lain, dikira lagi ngajak baku hantam. Padahal niatnya cuma nanya jalan. Miskomunikasi itu puitis, tapi tragis. Itu terjadi karena kita menilai cara bicara orang lain melalui kacamata pandangan budaya kita. Anak Gen Z bilangnya cultural blind spot. Kita buta kalau di luar sana ada budaya yang high contact, yang kalau ngomong harus muter-muter dulu pakai kode dan rasa. Dan ada orang nih ngomong dengan low context, dia ngomong to the point dan jujur tanpa maksud terselubung. Ketika dua kutub ini saling bertabrakan, bahasa yang tadinya bisa menjadi jembatan malah berubah menjadi dinding pembatas. Kita salah paham bukan karena kita jahat. Kita salah paham karena kita berbeda. Cobalah buka matamu. Lihatlah dunia ini. Sungguh luas, bukan? Budaya-budaya yang perlu kita mengerti, yang perlu kita pahami, banyaknya perbedaan yang sangat indah. If you could understand people, then people will try to understand you more. Terus, apa kita harus berhenti lewat jalan jembatan itu? Ya, tentu enggak dong. Solusinya itu kita bukan menyamakan bahasa, tetapi kita harus membaca situasi. Menyadari potensi salah paham itu selalu ada, bikin kita jadi manusia yang gak gampang menghakimi. Jadi, sebelum kalian tersinggung dengan ucapan orang lain, pause for a moment and ask, di budaya itu maksudnya apa ya? Bahasa mungkin bisa memicu salah arti. Tapi empati bisa meluruskan kembali makna yang salah alamat. Karena pada akhirnya komunikasi antar budaya yang berhasil itu Bukan soal kalian, pasti bicaranya. tapi seberapa luas kalian Menyediakan ruang Untuk mengerti